Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Vicky Setri Penata selaku dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Ilmu Sosial. Baiklah, perkenalkan, nama saya Mary Patrita. Saya merupakan salah satu mahasiswa Universitas Riau, program studi Pendidikan Sejarah. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan orasi, di mana orasi saya yang berjudul Pembelajaran IPS dan Tantangannya di Era Pandemi COVID-19. Seperti yang kita ketahui, masa pandemi COVID-19 ini sangat berdampak di dunia pendidikan. Perubahan secara cepat ini mengubah pola pikir dari orang tua, guru, bahkan peserta didik untuk tetap melaksanakan pembelajaran secara daring. Hal ini membuat pembelajaran jarak jauh menjadi salah satu pendekatan untuk pembelajaran IPS yang dapat diberikan kepada peserta didik di masa pandemi COVID-19. Pembelajaran IPS dengan melalui pembelajaran daring di masa pandemi ini sangat memudahkan peserta didik untuk tetap belajar di rumah secara mandiri. Pembelajaran ini memanfaatkan perkembangan teknologi yang ada untuk memudah peserta didik untuk memahami lebih dalam pembelajaran IPS. Mengoptimalkan pembelajaran IPS dengan jarak jauh untuk tetap mendapatkan pendidikan yang layak untuk peserta didik. Di masa pandemi ini, seorang guru mampu membuat inovasi pembelajaran IPS yang menyenangkan dan mudah dipahami oleh peserta didik meskipun di rumah masing-masing. Pembelajaran IPS mungkin terdengar awam di telinga kita, tetapi ketidakartian menjadi ilmu pengetahuan sosial, maka kita sudah paham sebenarnya pembelajaran IPS berbeda dengan ilmu sosial lainnya, di mana ketika ilmu sosial lainnya memiliki disiplin ilmu, sedangkan IPS tidak memiliki disiplin ilmu yang pasti dan mengikuti disiplin-disiplin ilmu sosial lainnya. Di Indonesia sendiri, mata pelajaran IPS diajarkan secara pada jenjang sekolah dasar dan pada jenjang sekolah menengah. Pertama, pembelajaran IPS ini sangat penting diajarkan kepada peserta didik. Hal ini dikarenakan mata pelajaran IPS lebih terfokus pada sosial dan hubungan dengan manusia lainnya. Ilmu pengetahuan sosial merupakan gabungan antara ilmu-ilmu sosial yang disederhanakan dengan tujuan pengajaran dan pendidikan di sekolah dasar dan menengah. Pembelajaran IPS tentunya muncul tanpa alasan di masa pandemi ini sangat berdampak pada pendidikan di Indonesia. Terdapat beberapa tantangan yang harus dihadapi dalam melakukan pembelajaran IPS di masa pandemi COVID-19 ini. Hal yang paling utama yaitu susahnya untuk mencari sumber belajar pembelajaran IPS walaupun sudah termasuk ke dalam kurikulum 2013. Ternyata di lapangan masih banyak yang belum menerapkan pembelajaran IPS secara terpadu. Pembelajaran IPS terpadu sendiri masih dipisahkan dalam 3 kategori, yaitu pembelajaran IPS terpadu secara penuh antara guru dengan bahan ajar terpadu dan menggunakan metode pembelajaran yang terpadu. Yang kedua, terpadu dengan guru, di mana guru wajib menguasai keempat materi pembelajaran IPS. Dan yang ketiga, terpadu dalam materi pembelajaran. Satu tema pembelajaran harus memiliki cangkupan keempat materi ajar IPS. Pada saat ini, masih banyak guru yang bukan lulusan ilmu sosial atau IPS masih mengajar IPS, di mana masih banyak guru yang semulanya hanya menguasai satu ilmu sosial
dan sekarang harus menguasai lebih dari satu ilmu sosial. Selain susahnya mencari sumber pembelajaran, tantangan lainnya yaitu dalam pembelajaran jarak jauh ini adalah sarana dan prasarana yang masih terbatas, khususnya dalam jaringan internet dan bidang teknologi. Salah satu masalah utamanya yaitu ketika pembelajaran harus menggunakan media seperti telepon genggam atau laptop. Tetapi banyak dari siswa yang tidak memiliki telepon genggam, sehingga ketika ia belajar daring harus meminjam telepon orang tuanya. Media pembelajaran pada masa daring ini harus seoptimal mungkin dilakukan, sehingga siswa lebih nyaman mempelajari IPS secara daring. Dari kendala tersebut, semoga masa pandemi ini cepat berlalu sehingga kita dapat melakukan sekolah tatap muka seperti biasanya dan tidak mempersulit peserta didik. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.